Kabar mengguncang dunia sepak bola nasional. Pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Stuttgart akhirnya buka suara dan mengatakan kalimat yang membuat bulu kuduk pecinta sepak bola berdiri, "Saya akan datang. Saya siap membela Indonesia di ronde keempat nanti." Yes, Laurin Ulrich, pemain muda Jerman berdarah Indonesia, resmi menyatakan siap membela timnas Indonesia yang kini diasuh oleh legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert. Simak faktanya hingga selesai. Asyik. Yap, kabar baik datang langsung dari Belanda. Striker naturalisasi kita, Ole Romani, akhirnya sudah mulai berlatih lagi. Setelah sempat dirundung cedera dan membuat kita was-was, kini Romani sudah menjalani latihan di Amsterdam dan siap kembali menyambar peluang bersama timnas Indonesia. Apakah dia akan diturunkan Patrick Kluivert untuk dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak? Yuk kita kupas tuntas di video kali ini. Mantap! Alexander Sweers, Direktur Teknik baru PSSI, bertemu dengan Anthony Hudson, Direktur Teknik Thailand. Pertanyaannya sekarang adalah apakah timnas Indonesia akan berkiblat ke Thailand? Apakah gaya main tim Gajah Perang bakal jadi contoh buat Garuda? Yuk kita kupas tuntas pertemuan ini dan apa artinya untuk masa depan timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar mengguncang dunia sepak bola nasional. Pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Stuttgart akhirnya buka suara dan mengatakan kalimat yang membuat bulu kuduk pecinta sepak bola berdiri, "Saya akan datang. Saya siap membela Indonesia di ronde keempat nanti." Yes, Laurin Ulrich, pemain muda Jerman berdarah Indonesia, resmi menyatakan siap membela timnas Indonesia yang kini diasuh oleh legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert. Simak faktanya hingga selesai. Nama Laurin Ulrich mungkin belum begitu dikenal oleh semua orang di Indonesia. Tapi di Jerman, khususnya bagi para pencinta Bundesliga, dia adalah salah satu prospek paling menjanjikan di generasi mudanya. Lahir di Jerman tahun 2005, Ulrich memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Ia meniti karier sepak bola sejak kecil di Akademi Stuttgart Club yang pernah melahirkan nama-nama besar seperti Mario Gomez dan Joshua Kimmich. Posisinya adalah gelandang tengah, tapi jangan bayangkan dia cuma duduk menunggu bola datang. Laurin adalah tipe box-to-box midfielder. Dia bisa bertahan, menyerang, menjemput bola ke belakang, dan langsung mendorongnya ke depan dengan visi dan ketenangan. Ulrich sempat memperkuat timnas Jerman di kelompok usia U17 dan U18. Tapi dia belum pernah main di timnas senior. Artinya, masih sah 100% untuk membela Indonesia. Dan akhirnya setelah sekian lama spekulasi teka-teki dan penantian para fans Garuda, Laurin buka suara dalam wawancara dengan media Jerman Sport 1. "Saya akan datang. Saya siap membela Indonesia di ronde keempat nanti. Ini keputusan yang sudah lama saya pikirkan dan sekarang saatnya." Itu adalah jawaban tegas, sebuah janji, dan bentuk nyata cinta pada darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Ulrich gak cuma datang karena tren naturalisasi, tapi karena memang ingin jadi bagian dari sejarah timnas. Sejak datangnya Patrick Kluivert ke kursi pelatih timnas, semuanya berubah. Ex-striker legendaris Belanda dan Barcelona ini membawa angin segar, gaya main menyerang, penguasaan bola, dan kolektivitas. Dan ketika ditanya soal Ulrich, Kluivert langsung tersenyum dan bilang, Laurin adalah pemain dengan kualitas top. Dia punya visi kontrol dan mentalitas pemenang. Ulrich adalah puzzle penting dalam rencana Kluivert. Lini tengah Garuda kini akan dihuni oleh kombinasi luar biasa, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan sekarang Laurin Ulrich. Langkah Ulrich ini juga mendapat respons positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga kita yang baru, Erick Thohir. Erick menyebut ini bukan sekadar perekrutan pemain diaspora, tapi bentuk dari wajah baru sepak bola Indonesia. Datangnya Laurin Ulrich menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini bukan hanya mimpi lokal, tapi sudah menjadi panggilan global. Erick juga bilang, "Kami tidak akan setengah hati. Proyek besar ini bukan cuma soal tiket ke Piala Dunia, tapi membangun sistem yang kuat, profesional, dan membanggakan." Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Asia itu berat.
Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat Arab Saudi dan Irak. Tapi jangan salah, Indonesia sudah bikin kejutan di ronde sebelumnya. Kita mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi dalam pertandingan dramatis. Tim kita bukan kuda hitam lagi, tapi kuda siap pacu ke Piala Dunia. Dan sekarang dengan tambahan Ulrich, peluang itu jadi makin nyata. Bayangkan lini tengah timnas kita seperti ini, Tom Haye jadi jenderal lapangan tengah. Ulrich pemain yang energi dan distribusi bola. Marcelino pemain kreativitas dan tusukan. Di depan ada Ole Romeni striker naturalisasi baru. Di belakangnya Rizky Ridho dan Bekam Putra. Kombinasi lokal dan diaspora. Pengalaman dan energi muda. Inilah generasi emas sepak bola Indonesia. Ulrich diprediksi akan menjalani debutnya antara tanggal 8 sampai 14 Oktober 2025 dalam laga perdana ronde keempat. Dokumen naturalisasinya sudah beres sejak Juni, tinggal menunggu clearing dari FIFA. Di media sosial, para supporter udah nggak sabar. Tagar hashtag Welcome Ulrich dan hashtag Garuda Global meledak di Twitter dan Instagram. Banyak yang menyebut Ulrich sebagai kepingan terakhir dari generasi emas timnas. Bahkan beberapa fans dari Jerman juga ikut menyemangati langkah Ulrich. Pilihan yang tepat, kata mereka. Dan kita setuju 100%, dulu mimpi Indonesia ke Piala Dunia terasa jauh. Tapi sekarang kita sudah sangat dekat. Laurin Ulrich adalah simbol dari perubahan. Anak muda diaspora yang memilih untuk pulang. Bukan dalam arti fisik, tapi pulang ke identitas. Pulang untuk membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Di tangan Patrick Kluivert, di bawah dukungan pemerintah. Diiringi semangat supporter sejati. Garuda kini terbang lebih tinggi. Dan kita tidak lagi bermimpi. Kita sedang menuju tujuan. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, selamat datang, Laurin. Kalau kamu bangga dengan langkah Ulrich, asyik. Yap, kabar baik datang langsung dari Belanda. Striker naturalisasi kita, Ole Romeni akhirnya sudah mulai berlatih lagi. Setelah sempat dirundung cedera dan membuat kita was-was, kini Romeni sudah menjalani latihan di Amsterdam dan siap kembali menyambar peluang bersama Timnas Indonesia. Apakah dia akan diturunkan Patrick Kluivert untuk dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak? Yuk, kita kupas tuntas di video kali ini. Buat kamu yang belum terlalu kenal, Ole Romeni adalah striker berdarah Belanda Indonesia yang saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris. Pemain kelahiran 2000 ini dikenal punya postur ideal, penyelesaian akhir yang bagus, dan kemampuan untuk membuka ruang serta menekan lawan dari lini depan. Setelah resmi dinaturalisasi dan jadi warga negara Indonesia pada awal 2025, ia langsung digadang-gadang bakal jadi jawaban di lini depan Garuda sektor yang selama ini cukup kritis. Tapi sayangnya baru saja bersiap untuk debut, cedera menghampirinya. Proses pemulihan berjalan cukup lama dan sempat membuat fans timnas khawatir. Gimana nih? Apakah kita bisa lihat Romeni di ronde 4 nanti? Cedera yang dialami Ole cukup serius. Tim medis menyarankan istirahat panjang dan rehabilitasi intensif. Bahkan sempat dikabarkan ia harus naik meja operasi untuk menyelesaikan masalahnya. Situasi ini tentu bikin pusing. Karena Patrick Kluivert butuh striker dengan tipikal seperti Ole, bukan hanya jago di kotak penalti, tapi juga bisa membuka ruang dan menekan lawan. Selama Ole absen, Timnas Indonesia terpaksa eksperimen di lini depan. Kadang Marcelino yang main lebih ke depan. Kadang Rafael Struijk diplot sebagai penyerang tengah. Tapi hasilnya belum konsisten. Dan akhirnya titik terang datang juga. Beberapa hari lalu Ole Romeni mengunggah story di Instagramnya menunjukkan bahwa dia sudah mulai latihan mandiri di Amsterdam. Bukan cuma jogging ringan loh, tapi juga latihan passing, sprint, hingga simulasi pertandingan kecil. Artinya dia sudah sangat dekat dengan comeback. Menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, latihan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian dari persiapan serius Ole agar bisa membela Indonesia di ronde 4 nanti. Striker kesayangan kita Ole Romeni sudah mulai latihan intens. Ini bagian dari ambisinya membela Timnas Indonesia di ronde keempat, ujar Bung Ropan.
Yang bikin makin menarik, Ole sudah menghubungi langsung Patrick Kluivert dan menyampaikan niatnya untuk tampil di laga penting Oktober nanti. Menurut info Bung Ropan, niat Romanya ini sudah sampai ke telinga Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Jadi bola sekarang ada di tangan tim medis dan pelatih. Kalau semuanya oke, maka nama Ole Romanyi akan masuk dalam daftar skuad Garuda untuk 2 laga hidup mati. Oke, sekarang kita bahas konteksnya. Timnas Indonesia berada di grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 lawan menanti 8 Oktober 2025 versus Arab Saudi dan 11 Oktober 2025 versus Irak. Hanya 2 laga ini yang akan menentukan apakah kita masih bisa lanjut ke babak berikutnya atau harus mengucapkan selamat tinggal pada mimpi ke Piala Dunia. Dan itulah kenapa kabar kembalinya Ole Romanyi menjadi sangat krusial. Kalau kita bicara strategi, Patrick Kluivert adalah pelatih yang suka penguasaan bola dan serangan terstruktur. Tapi itu semua butuh finishing, butuh penyelesai, butuh seseorang yang bisa menyambar bola liar, menjadi tembok untuk kombinasi, membuat bek lawan sibuk. Dan siapa pemain kita yang punya profil seperti itu? Ole Romanyi. Dengan tinggi badan, pengalaman Eropa, dan gaya bermain dinamis, Romanyi bisa jadi senjata utama di pertandingan nanti. Meski kabarnya sangat positif, kita tetap harus realistis. Menurut Bung Ropan, keputusan final tetap dipegang oleh tim medis Oxford United dan PSSI. Mereka akan lihat apakah Romanyi benar-benar 100% fit. Bukan hanya sembuh, tapi siap bermain di laga internasional berintensitas tinggi. Pak Erick Thohir belum kasih kepastian karena harus tunggu lampu hijau resmi dari tim dokter, jelas Bung Ropan. Di sisi lain, supporter Indonesia menyambut kabar ini dengan gegap gempita. Tagar seperti #Comebachkole, #BomberGaruda, dan #Romanyi mulai menghiasi lini masa Twitter dan Instagram. Fans yakin kalau Ole kembali, peluang menang kita meningkat drastis. Beberapa bahkan sudah bikin prediksi line up dengan Romanyi sebagai starter. Kawan-kawan, 2 pertandingan, 2 peluang, 1 mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Dan kabar Ole Romanyi yang kembali berlatih adalah bukti bahwa Garuda belum selesai. Kita belum menyerah. Dan kita masih bisa terbang lebih tinggi. Dengan semangat, strategi, dan doa dari 270 juta rakyat Indonesia, ayo Garuda. Kita tak akan terbang sendiri. Kalau kamu makin semangat melihat Ole Romanyi comeback, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Tulis di kolom komentar Ole WREREADY for YOU. Mantap! Alexander Sweers, Direktur Teknik baru PSSI, bertemu dengan Anthony Hudson, Direktur Teknik Thailand. Pertanyaannya sekarang adalah apakah timnas Indonesia akan berkiblat ke Thailand? Apakah gaya main tim Gajah Perang bakal jadi contoh buat Garuda? Yuk kita kupas tuntas pertemuan ini dan apa artinya untuk masa depan timnas Indonesia. Sebelum kita bahas hasil pertemuannya, kita harus tahu dulu nih, siapa sih Alexander Sweers ini? Sweers adalah pelatih dan direktur teknik asal Belanda yang punya pengalaman segudang. Ia pernah bekerja di Eropa, Timur Tengah, Asia, bahkan Amerika Latin. Terakhir, ia menjabat sebagai Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Yordania sejak 2019. Dan tahu nggak, di bawah dia program pembinaan usia muda Yordania mengalami lonjakan besar. Makanya ketika PSSI mengumumkan Sweers sebagai dirtek baru pada 25 Agustus 2025, banyak yang optimis. Ketum PSSI Erick Thohir bahkan bilang dengan latar belakangnya yang global, Sweers adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia naik ke level berikutnya. Begitu ditunjuk, Sweers langsung menyampaikan prioritas utamanya membangun struktur piramida sepak bola Indonesia. Artinya apa? Dari level grassroots dalam kurung usia muda ke level pelatih hingga tim nasional senior, semuanya akan disusun dalam sistem yang terpadu, berjenjang, dan konsisten. Sweers bilang prioritas saya adalah menyiapkan struktur yang jelas agar sepak bola Indonesia berkembang secara konsisten. Jadi, ini bukan soal menang di satu turnamen aja, tapi membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Nah, masuk ke topik utama kita.
Beberapa hari lalu, Alexander Swiers bertemu dengan Anthony Hudson, Direktur Teknik Thailand. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang hangat dan profesional. Swiers mengatakan suatu kehormatan luar biasa bisa bertemu dengan teman saya, Anthony Hudson. Saya bersyukur atas pertukaran ini dan terinspirasi oleh komitmen bersama untuk memajukan sepak bola di negara kita masing-masing. Dari kata-kata ini jelas bahwa tujuannya bukan meniru, tapi belajar dan bertukar ide. Jadi, apa aja sih yang dibahas? Meski tidak dipublikasikan secara detail, beberapa hal yang sangat mungkin mereka bahas antara lain struktur pembinaan usia muda Thailand dikenal punya program yang cukup mapan. Bahkan banyak pemain muda mereka tembus ke Eropa. Sertifikasi pelatih dan pendidikan Thailand sudah lebih dulu menjalankan kurikulum pelatihan berlisensi AFC dan UEFA secara berjenjang. Identitas gaya bermain nasional Thailand punya filosofi permainan cepat dan rapi. Indonesia sedang mencari karakter khas kita sendiri. Jadi bukan mencontek, tapi lebih ke arah benchmarking, membandingkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal kita. Nah, pertanyaan besarnya, apakah Indonesia akan meniru Thailand? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Swiers justru menekankan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat kerjasama dan pertukaran ilmu, bukan membuat Indonesia jadi Thailand versi lain. Kita akan tetap membangun identitas sendiri sesuai dengan karakter pemain lokal kita, budaya sepak bola Indonesia, dan kekuatan-kekuatan khas yang kita punya, seperti semangat, kecepatan, dan kreativitas. Tapi, kita juga tidak menutup mata terhadap negara tetangga yang sudah punya sistem lebih dulu. Belajar bukan berarti meniru 100%. Kalau begitu, kiblat sepak bola Indonesia ke depan akan seperti apa? Swiers bersama PSSI ingin menciptakan sistem yang khas Indonesia, tapi berstandar internasional. Jadi ini bukan soal menjadi seperti Thailand, Jepang, atau Belanda, tapi menjadi INDONESIAYANGKUAT. Dengan pembinaan usia muda yang terstruktur, gaya main yang identik dan konsisten dari U16 sampai senior, dan pelatih lokal yang terus ditingkatkan kualitasnya. Tentu saja, semua ini nggak mungkin berjalan kalau tidak ada dukungan penuh dari federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kehadiran Swiers akan memperkuat pertumbuhan pemain muda, sepak bola putri, pendidikan kepelatihan, serta pembinaan tim nasional di semua level. Artinya, kerja Swiers bukan hanya membangun strategi, tapi mengubah sistem dari akar. Ini langkah yang serius dan menyeluruh. Jadi, apakah Indonesia akan meniru Thailand? Jawaban jujurnya adalah tidak meniru, tapi belajar. Indonesia dan Thailand adalah saingan di lapangan, tapi partner dalam perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Pertemuan Swiers dan Hudson jadi bukti bahwa membangun sepak bola itu perlu kolaborasi, bukan kompetisi semata. Saat ini kiblat sepak bola Indonesia bukan ke negara tertentu, tapi ke arah yang lebih profesional, terstruktur, dan beridentitas sendiri. Dan itu adalah hal yang patut kita dukung. Gimana menurut kamu? Apakah Indonesia perlu belajar lebih banyak dari negara-negara Asia Tenggara lainnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru dari Timnas. Waduh, masalah klasik yang kembali muncul adalah masalah ketajaman di lini depan. Meskipun sempat pesta gol lawan Chinese Taipei, Timnas justru buntu saat melawan Lebanon. Nah, Patrick Kluivert selaku pelatih punya PR besar untuk menyelesaikan masalah ini. Apa saja yang perlu diperbaiki? Siapa saja nama-nama yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi dan Irak? Dan apakah Kluivert masih punya opsi? Kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Jangan di-skip ya! Kalau kita flashback sedikit, Timnas Indonesia baru saja menjalani 2 laga uji coba di FIFA Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Hasilnya, campur aduk. Lawan Chinese Taipei kita menang 6-0. Tapi perlu dicatat level permainan lawan saat itu jauh di bawah kita. Mereka minim tekanan dan nyaris tak memberikan perlawanan. Masalah baru muncul saat lawan Lebanon. Indonesia tampil dominan secara penguasaan bola, tapi tidak bisa mencetak satupun gol. Lebih parahnya lagi, tidak ada tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Ini yang bikin Kluivert pusing 7 keliling.
Karena di babak keempat nanti, yang kita hadapi bukan tim selevel Lebanon, tapi tim kuat Asia macam Arab Saudi dan Irak. Lalu, siapa yang sudah dicoba Patrick Kluivert di posisi nomor 9? Pertama, tentu saja nama yang sudah cukup dikenal, Ramadhan Sananta. Ia tampil sebagai starter saat lawan Chinese Taipei dan sukses mencetak 1 gol. Tapi saat masuk di babak kedua melawan Lebanon, kontribusinya minim dan tidak bisa jadi pembeda. Kedua, ada nama baru Mauro Zijlstra. Striker muda berusia 20 tahun ini bermain untuk FC Volendam dan baru menjalani debut bersama timnas. Namun karena masih baru dan belum terlalu nyetel dengan sistem permainan Garuda, kontribusinya pun belum maksimal. Wajar memang adaptasi butuh waktu, tapi kualifikasi tinggal menghitung minggu dan waktu tidak banyak. Patrick Kluivert menyadari ini dan dia bilang, kami punya beberapa peluang. Tapi Lebanon bermain sangat bertahan menumpuk banyak pemain di area penalti mereka. Ya, betul sekali. Ketika lawan main bertahan, striker kita justru kehilangan ide. Inilah PR utama yang harus diselesaikan. Lawan Lebanon saja kita kesulitan, apalagi nanti harus menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua tim ini bukan hanya kuat secara teknik, tapi juga solid dalam bertahan dan punya pengalaman bertanding di level tertinggi Asia. Arab Saudi bahkan sudah biasa tampil di putaran final Piala Dunia. Jadi kalau ketajaman lini depan tidak segera dibenahi, peluang Indonesia untuk mencuri poin di fase keempat akan sangat kecil. Kunci utamanya adalah striker yang bisa membongkar pertahanan rapat, pintar mencari ruang, dan tajam di kotak penalti. Tapi tenang, sobat bola. Kluivert masih punya beberapa opsi lain untuk lini depan. Dan ini menarik banget untuk kita bahas. Pertama, ada Ragnar Oratmangoen. Ragnar sebelumnya jadi andalan di era Shin Tae-yong. Pemain serba bisa ini punya kecepatan dribbling bagus dan bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun gelandang serang. Meski tidak murni striker, dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Kedua, nama yang paling diharapkan banyak fans oleh Romani. Romani tampil luar biasa di awal kariernya bersama Garuda, mencetak 3 gol dari 4 laga. Sayangnya sampai saat ini dia masih belum pulih dari cedera dan belum kembali merumput bersama Oxford United. Kondisi fisik dan match fitness-nya pun masih jadi tanda tanya. Tapi kalau dia bisa fit di bulan Oktober, Kluivert bisa punya kartu as yang sangat berbahaya. Kalau kita melihat lebih luas, ada beberapa nama dari kompetisi lokal yang juga bisa dipertimbangkan. Misalnya Dimas Derajat pengalaman oke dan terbukti bisa cetak gol di level Asia Tenggara. Ricky Cawor meski bukan striker murni cukup gesit dan punya insting mencetak gol. Atau bahkan memaksimalkan pemain muda seperti Hoki Caraka yang punya potensi luar biasa. Namun tentu saja semuanya kembali pada kebutuhan taktik Kluivert, apakah ia ingin target man, false nine, atau justru striker yang bisa pressing tinggi dan buka ruang. Dan jangan lupa kombinasi striker dan gelandang serang juga penting. Kalau gelandang tidak kreatif, striker sebagus apapun akan kesulitan. Jadi bagaimana solusinya? Setidaknya ada 3 hal yang bisa jadi fokus perbaikan. Uji coba berkualitas lawan tim kuat yang bermain bertahan agar bisa mengasah penyelesaian akhir. Latihan finishing dan build up cepat memperkuat insting mencetak gol dan timing dalam menyelesaikan peluang. Rotasi dan kombinasi pemain jangan terpaku pada 1-2 nama. Coba duet baru misalnya Sananta plus Ragnar atau Zijlstra plus Romani. Yang penting jangan tunggu lawan berat dulu baru sadar bahwa kita butuh striker yang tajam. Sobat bola, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah panggung besar yang bisa membawa Indonesia lebih dekat ke mimpi tampil di ajang terbesar sepak bola dunia. Tapi untuk sampai ke sana kita butuh tim yang kompak dan tentu saja lini depan yang ganas. Patrick Kluivert memang punya PR besar tapi juga punya pilihan. Tinggal bagaimana ia memaksimalkannya. Nah, kalau menurut kalian siapa striker yang paling cocok untuk diturunkan nanti? Sananta, Zijlstra, Romani kalau sudah fit, atau justru nama lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Waduh,
Arab Saudi, tim raksasa Asia, baru aja bikin gebrakan besar jelang duel panas Oktober mendatang. Mereka mendatangkan spesialis bola mati dari Arsenal Nicolas Jover Pria yang dikenal sebagai otak di balik gol-gol set piece The Gunners. Apa dampaknya buat Indonesia? Kenapa langkah ini bikin pelatih Indonesia harus begadang mikirin strategi? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Arab Saudi membangun kekuatan mereka? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pertama-tama, siapa sih Nicolas Jover ini? Buat yang belum tahu, Jover itu bukan pelatih biasa. Dia bukan kepala pelatih, bukan mantan pemain bintang, tapi seorang jenius taktik, spesialis bola mati atau dalam istilah modern, set piece coach. Lahir di Berlin 28 Oktober 1981, karier Jover dimulai dari balik layar sebagai video analyst di Montpellier, Prancis. Tapi kemampuannya membaca pola permainan dan menganalisis peluang dari bola mati bikin dia naik daun cepat. Tahun 2016, dia jadi spesialis set piece di Brentford Club yang waktu itu belum terkenal. Tapi Brentford jadi tim yang sangat berbahaya dari sepak pojok dan tendangan bebas. Dia ditarik ke Manchester City oleh Pep Guardiola sendiri pada 2019. Dan pada 2021, dia diajak Mikel Arteta ke Arsenal, jadi bagian dari revolusi permainan Gunners. Selama di Arsenal, Jover bukan cuma ngatur siapa yang ambil corner, tapi dia desain pola larinya, blockingnya, bahkan siapa yang berdiri di tiang dekat, semua detail dihitung. Hasilnya, Arsenal jadi salah satu tim paling produktif dari bola mati di Premier League. Dan sekarang Arab Saudi ngajak dia kerjasama. Gila nggak tuh? Menurut laporan dari Riyadhia TV, Jover udah bergabung ke pemusatan latihan Arab Saudi di Republik Ceko bareng pelatih utama mereka, Hervé Renard. Misinya jelas, siapkan taktik bola mati untuk dua pertandingan krusial melawan Irak dan Indonesia. Arab Saudi nggak cuma andalin skill individu, mereka pengen jadi tim yang berbahaya dari semua situasi, tendangan bebas, sepak pojok, lemparan ke dalam. Yes, bahkan lemparan ke dalam bisa berubah jadi peluang gol kalau dikelola dengan taktik khusus. Bayangin satu tim yang sudah kuat secara fisik, taktis, dan berpengalaman sekarang dapat tambahan senjata rahasia. Buat timnas Indonesia, ini jadi alarm keras. Nah, sekarang kita tanya, apa pengaruhnya buat Indonesia? Secara kualitas individu, pemain kita makin berkembang. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Jordi Amat, dan Emil Audero bawa harapan baru. Tapi kita semua tahu bola mati masih jadi masalah klasik. Berapa kali kita kebobolan dari sepak pojok? Atau gagal jaga pemain lawan saat free kick? Itulah kenapa kehadiran Jover di kubu Arab Saudi bukan cuma sekadar kabar menarik, tapi jadi ancaman nyata. Catat ini, Arab Saudi punya pemain tinggi, kuat, dan disiplin. Mereka udah terbiasa main di tekanan tinggi. Sekarang mereka didampingi pelatih yang bisa ubah tendangan sudut jadi peluang emas. Kalau Indonesia lengah, satu momen bola mati bisa hancurin semuanya. Jadi, apa yang harus dilakukan pelatih timnas Indonesia? Latihan intens khusus set piece defense, pelajari pola-pola Jover di Arsenal, tentukan siapa yang jaga tiang dekat, siapa yang zona marking, siapkan kiper buat antisipasi bola rebound. Di sisi lain, kita juga harus manfaatkan bola mati kita sendiri. Kenapa? Karena bola mati itu equalizer, semua tim punya kesempatan yang sama. Jadi kalau Jover punya strategi, kenapa kita nggak bikin juga? Duel Indonesia versus Arab Saudi tanggal 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat di Jeddah bakal jadi pertandingan yang sangat strategis. Semua mata bakal tertuju ke Nicolas Jover, sang arsitek bola mati. Hervé Renard, pelatih berpengalaman Piala Dunia. Timnas Garuda yang ingin pecahkan rekor dan buktikan diri di Asia. Pertanyaannya, apakah pertahanan Indonesia cukup disiplin menghadapi ancaman dari Jover? Apakah kita bisa tahan dari bola mati yang dirancang seperti jebakan Batman? Dan yang paling penting, apakah pelatih kita sudah siapkan antitesis dari strategi maut Arab Saudi? Kalau kamu jadi pelatih timnas, gimana caranya kamu cegah bola mati jadi petaka? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita akan terus bahas perkembangan timnas sampai ke Piala Dunia nanti.